Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Christine Elizabeth, mahasiswa Sastra Inggris 2018. Saat ini, saya sedang menjalankan mata kuliah kerja nyata di Universitas Diponegoro. Kuliah kerja nyata adalah salah satu bentuk pengabdian universitas kepada masyarakat yang rutin dilaksanakan setiap tahun di wilayah sekitar Universitas Diponegoro. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Di KKN kali ini, kami terbagi menjadi beberapa kelompok yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Semarang. Saya sendiri mendapatkan wilayah Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang dibimbing langsung oleh Dr. Insinyur Kinandoyo, MSI. Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang terletak di sebelah utara Kelurahan Tembalang ini mempunyai jumlah penduduk sebesar 7.200 jiwa yang tersebar ke beberapa wilayah rukun warga, dari rukun warga 1 sampai rukun warga 5. Permasalahan yang saya lihat di Kelurahan Jangli ini terbagi menjadi dua, yaitu pengenalan akan COVID-19 sendiri serta penanganan COVID-19. Sehingga di kesempatan ini, saya bertujuan untuk membantu menyelesaikan dua permasalahan tersebut yang berkaitan langsung dengan warga Kelurahan Jangli. Maka dari itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya berharap melalui program-program kuliah kerja nyata yang saya bawa ke Kelurahan Jangli dapat memberi penyelesaian akan masalah-masalah yang ada di Kelurahan Jangli, terutama masalah-masalah terkait COVID-19. Permasalahan pertama yang saya lihat di Kelurahan Jangli adalah bagaimana anak-anak di masa pandemi ini belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah secara langsung, sehingga anak-anak kurang bisa mendapatkan pendidikan khususnya bahasa Inggris dengan baik. Selain itu, permasalahan terkait COVID-19, anak-anak cenderung hanya mengenal COVID-19 sebagai sebuah virus, namun mereka belum mengerti apa bahayanya virus tersebut bagi diri mereka sendiri dan bagaimana penanganan yang baik yang harus dilakukan oleh mereka demi mencegahnya mereka terpapar COVID-19 sendiri. Sehingga, melihat permasalahan-permasalahan yang ada, di kesempatan yang baik kali ini, saya berniat untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris anak sekaligus pendidikan mengenai COVID-19 kepada anak usia dini melalui program kerja pertama saya, yaitu buku cerita anak bilingual. Buku cerita anak bilingual ini merupakan buku cerita dwibahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak dalam memahami pengetahuan bahasa Inggris dasar sekaligus mengetahui tentang COVID-19 itu sendiri. Melalui buku cerita anak bilingual ini, anak-anak dapat tetap mendapatkan pengetahuan bahasa Inggris dasar sekaligus pengetahuan mengenai COVID-19 yang nantinya dapat membawa mereka supaya lebih aware akan COVID-19 yang masih merajalela di sekitar mereka. Sehingga pada akhirnya, anak-anak pun dapat mengetahui bagaimana cara menangani COVID-19 di sekitar mereka. Program pertama saya yaitu buku cerita anak bilingual ini saya tujukan langsung kepada anak-anak usia dini, usia 6-12 tahun di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Namun sayang sekali, karena COVID-19 yang masih mengganas di sekitar kita, pemberian buku cerita anak tidak dapat diberikan secara langsung kepada anak-anak demi menghindari kemungkinan terpapar COVID-19. Sehingga pemberian buku cerita anak ini saya wakilkan langsung kepada perwakilan dari PKK Kelurahan Jangli Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yaitu Ibu Pur beserta anggota yang saya laksanakan langsung di tanggal 30 Juli 2021. Dalam pelaksanaannya, saya menjelaskan mengenai apa isi dari buku cerita anak bilingual ini dan manfaatnya bagi anak-anak usia dini di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selain itu, saya juga memberikan sedikit starter kit, yaitu berupa masker dan hand sanitizer, serta sedikit kenang-kenangan kepada seluruh anak-anak usia dini yang saya berikan bukunya.
Sehingga walaupun mereka tidak bertemu langsung dengan saya harap melalui buku cerita serta starter kit yang saya berikan dapat memberi dampak yang besar, manfaat yang baik, terutama bagi anak-anak usia dini, sehingga tujuan dari program kerja yang saya lakukan bisa tercapai. Program kedua saya yang menyasar langsung Karang Taruna Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berbentuk sebuah kelas atau webinar yang bertemakan COVID-19 dan public speaking, bagaimana Gen Z bisa melawan pandemi melalui public speaking. Permasalahan yang melatar belakangi program kerja ini adalah bagaimana banyak anak muda, khususnya Gen Z, masih takut untuk memakai public speaking dalam menangani pandemi COVID-19. Masih banyak yang takut untuk bersuara mengenai fakta, mengenai kebenaran-kebenaran mengenai COVID-19. Maka dari itu, program kerja kedua ini akan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi public speaking anak muda, khususnya Karang Taruna Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan menggunakannya berkaitan langsung dengan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar mereka. Harapannya, melalui program kerja kelas public speaking ini, anak muda atau Karang Taruna Kelurahan Jangli dapat menggunakan kapabilitasnya sebagai anak muda, sebagai Gen Z untuk menyebarkan fakta-fakta, menyebarkan hal-hal positif terkait dengan COVID-19 ini, sehingga berita-berita palsu atau hoax-hoax yang terkait dengan COVID-19 ini dapat diminimalisir. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita dan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, program kerja kedua saya ini yaitu kelas public speaking diadakan secara online via Zoom meeting yang saya laksanakan tanggal 1 Agustus 2021 kemarin yang dihadiri oleh sekitar 12 Karang Taruna Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, saya selaku pemateri menjelaskan di awal mengenai dasar-dasar dari public speaking itu sendiri. Kemudian diakhiri dengan case study yang berkaitan langsung dengan COVID-19. Harapannya adalah bagaimana Karang Taruna Kelurahan Jangli dapat mempraktekkan langsung materi-materi yang barusan disampaikan di case study yang berkaitan langsung dengan COVID-19 ini. Program kerja ini diakhiri dengan pemberian starter kit kepada perwakilan Karang Taruna Kelurahan Jangli yang diwakili oleh Mas Syafri sebagai Ketua Karang Taruna Kelurahan Jangli. Pemberian starter kit ini diharapkan dapat membantu anak muda khususnya Karang Taruna Kelurahan Jangli untuk mempraktekkan langsung materi-materi ilmu-ilmu yang sudah mereka dapatkan melalui kelas public speaking yang dilaksanakan di hari sebelumnya. Selain dari 2 program kerja yang sudah saya lakukan, saya juga turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan diadakan oleh Kelurahan Jangli. Yang pertama adalah pembangunan Pusat Isolasi Mandiri Kelurahan Jangli. Dalam pelaksanaannya, saya beserta mahasiswa KKN Kelurahan Jangli lainnya berperan langsung dalam mempersiapkan pusat isolasi mandiri di Kelurahan Jangli ini yang mencakup penyediaan fasilitas seperti kasur dan bantal serta pembersihan ruangan isolasi mandiri. Program kedua yang diadakan oleh Kelurahan Jangli merupakan program vaksinasi serta pemberian bantuan sosial tunai. Dalam pelaksanaannya, saya beserta mahasiswa KKN Kelurahan Jangli lainnya berpartisipasi langsung dalam proses vaksinasi dan pemberian bantuan sosial tunai, di mana saya sendiri berperan dan bertugas di bagian administrasi. Berikut ini merupakan testimoni yang diberikan oleh para warga mengenai program-program kerja yang sudah saya lakukan. Mbak Christine, kita atas nama Kelurahan dan tim penggerak PKK Kelurahan Jangli mengucapkan terima kasih atas bantuan atau support dari Mbak Christine secara pribadi maupun kelembagaan dari universitas ya dalam hal KKN. Terima kasih sekali. Kita berharap semoga berkah untuk kita semuanya, untuk generasi yang akan datang ya, generasinya Kelurahan Jangli. Saya mengucapkan terima kasih ya Mbak kepada teman-teman dari KKN Hidup yang sudah sharing-sharing ilmu kita kepada Karang Taruna Mbak. Terima kasih.
kasih Mbak Christine yang sudah memberikan dukungan untuk wilayah Kelurahan Jangkrik, dan semoga buku yang dikasih dari Mbak Christine bermanfaat bagi anak-anak kita. Terima kasih untuk Mbak Christine, semoga sukses ke depannya. Semoga buku-buku yang diberikan kepada anak-anak generasi penerus di Kelurahan Jangkrik bermanfaat. Dan untuk Mbak Christine, sukses selalu. Amin. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk warga Kelurahan Jangkrik, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, beserta pejabat yang berwenang. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing saya, yaitu Bapak DRS Insinyur Pinandoyo, MSI, yang sudah membantu saya melalui pembimbingan untuk pelaksanaan proker saya. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh teman-teman mahasiswa KKN di Kelurahan Jangkrik yang sudah bersama-sama, yang sudah bekerja sama dengan saya dalam menjalankan KKN di Kelurahan Jangkrik ini. Dan yang terakhir, besar harapan saya melalui program-program yang sudah saya berikan, melalui program-program yang saya sudah lakukan, dapat memberi manfaat yang baik, dapat memberi dampak yang positif, terkhusus untuk seluruh warga Kelurahan Jangkrik, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sehingga apa yang sudah saya lakukan 1 bulan terakhir belakangan ini tidak akan sia-sia. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye!